Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang kewirausahaan, yaitu tentang perencanaan bisnis usaha. Setiap bisnis perlu membutuhkan perencanaan usaha agar dapat meminimalisir resiko kerugian yang terjadi di dalam bisnis. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui komponen-komponen perencanaan usaha agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama yaitu dengan meminimalisir resiko. Perencanaan usaha yang terbaik adalah bisa memprediksi resiko yang mungkin terjadi berikut dengan solusinya. Oleh sebab itu, setiap komponen perencanaan usaha harus dilakukan secara saksama agar semua resiko yang mungkin terjadi segera teratasi. Hal ini merupakan salah satu tindakan yang preventif. Selanjutnya itu dengan menjadi pemenang dalam persaingan bisnis. Salah satu fungsi perencanaan usaha yang ini yaitu dapat memahami perilaku kompetitor dalam aktivitas bisnisnya yang dapat dipelajari. Pada akhirnya, Anda bisa memiliki strategi untuk memenangkan persaingan bisnis dengan orang lain. Nah, ketika kita sudah menjadi pemenang dalam pangsa pasar, maka kita dapat menguasai pasaran tersebut. Maka dari itu, ketika kita sudah menjadi pemenang dalam persaingan bisnis, maka bisnis kita akan semakin lancar dan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya itu ada strategi marketing yang terarah. Dalam menjalankan setiap komponen perencanaan usaha, dapat menentukan strategi marketing yang terarah dan tepat sasaran. Dengan demikian, akan dapat dengan mudah untuk mencapai target dalam penjualan. Hal tersebut dikarenakan setiap perencanaan usaha meliputi perencanaan marketing agar produknya dapat diterima di pasaran. Dan yang sangat penting yaitu adalah strategi dalam penjualan. Maka sebelum kita bertempur, kita harus memikirkan strategi untuk membuat marketing kita terlihat bagus dan menarik para pembeli. Dan selanjutnya ada riset pasar. Maka kita harus menjalankan riset apa saja bahan yang mungkin sangat dicari orang, apa saja keperluan orang, maka dan dari itu kita dapat mengambil keuntungan dari riset tersebut. Dalam sistematika perencanaan, itu adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Yang namanya rencana pasti dibuat dulu baru dikerjakan. Hal ini sangatlah penting karena perencanaan usaha itu merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausahawan. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, tenaga kerja, atau penyediaan atau pengadaan peralatan dan barang. Dan kita perlu adanya need analysis atau kebutuhan analisis, yang mana dalam analisis ini yang saya maksud adalah analisis kebutuhan adalah pelatihan kebutuhan tempat kerja yang spesifik yang dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas. Analisis juga dapat dipahami sebagai sebuah investigasi sistematis dan komprehensif tentang berbagai masalah dengan tujuan agar sebuah perusahaan itu dapat mengetahui apakah masalah tersebut perlu dipecahkan melalui program ataupun tidak, dan dapat merencanakan bagaimana pelatihan yang tepat. Langkah berikutnya yaitu kita ada yang namanya implementasi dan evaluasi usaha. Dalam implementasi ini, maka kita harus membuat jadwal yang menyebutkan tentang pelaksanaan dan waktu implementasi dalam perencanaan. Tujuan yang strategis ini dapat menjadi tujuan jangka pendek agar setiap orang mengetahui sesuatu apa yang harus dikerjakan. Fokus operasi diarahkan pada materi yang berorientasi efisiensi seperti pengendalian biaya dan laba dan operasi yang berhubungan dengan aktivitas harian. Langkah terakhir yaitu ada evaluasi usaha. Tujuan adanya evaluasi usaha ini yaitu kita dapat mengetahui posisi usaha kita. Apakah usaha kita ini sekedar hanya eksis atau bisa berani untuk lebih maju. Dan pada tahapan evaluasi ini, inilah yang akan menjawab tentang pertanyaan tersebut.
Terus bisa juga kita mengetahui kemajuan atau kemunduran usaha yang kita jalani. Dengan hasil evaluasi, kita dapat menilai bagaimana maju atau mundurnya usaha kita. Maka dari itu kita dapat memperbaiki apa saja kekurangan kita untuk meraih kesuksesan dalam berusaha. Maka jadikanlah evaluasi ini sebagai kompas yang menjaga usaha dari salah arah dalam menuju tahap lanjut usaha yang sesuai dengan perencanaan kita. Jadi kesimpulan kita pada pembahasan kali ini yaitu ketika kita membuka suatu usaha atau sedang menjalankan suatu usaha, maka kita harus menganalisis usaha tersebut dan mengevaluasi apa saja yang sudah terjadi, baik itu berkembang ataupun belum. Dan kita harus juga menganalisis tentang kebutuhan apa saja yang perlu, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu diatur untuk dapat menjalankan usaha kita dengan baik. Dan kita harus juga melakukan perencanaan sistematika yang baik agar dapat menjalankan usaha kita dengan lancar. Dan yang pastinya dengan usaha kita dapat menghasilkan pundi-pundi keuangan yang sangat kita butuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.